Perkenalkan, nama saya Clarissa Angelina Natasha Girat, biasa dipanggil dengan Angel. Saya dari kelas 71 SMP Negeri 131 Jakarta. Sekarang saya akan membahas tentang wabah penyakit yang sedang terjadi di akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia. Wabah penyakit tersebut ialah virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus ini yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sejak awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh virus corona baru yang menyerang pernafasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Sudah terdapat 200 lebih negara yang melaporkan adanya kasus terpapar virus corona, yaitu sebanyak 204 negara yang menjadi korban virus ini. Di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu. Data hingga Jumat 3 April 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif COVID-19 sudah mencapai 1.986 pasien, di antaranya 181 pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia dan 134 pasien COVID-19 dinyatakan berhasil sembuh. Sebenarnya, apa sih itu virus corona? Apakah kamu tahu? Saya beri waktu 10 detik ya. 10 detik mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Virus corona merupakan kelompok besar virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini, SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia karena banyak warga yang masih tidak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Pada Jumat 27 Maret 2020 lalu, peningkatan jumlah kasus positif menjadi 1000-an di Indonesia karena banyaknya penularan terjadi di luar atau rumah warga. Padahal pemerintah sudah menginstruksikan kepada masyarakat, salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter atau 3 kaki. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, resiko penyebaran akan membesar. Bagaimana bisa hilang kalau instruksi itu tidak mau dipatuhi? Coba dipikir-pikir, ayo. Oke, kita lanjut. Lalu, bagaimana sih proses penularan virus corona atau COVID-19 dari manusia ke manusia? Jadi, virus corona menular lewat lendir atau droplet manusia yang dinyatakan positif COVID-19 yang meloncat ke manusia yang dinyatakan negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia yang dinyatakan positif COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara lalu terkena orang lain yang dinyatakan negatif COVID-19. Terus, apakah kita sendiri bisa melakukan pencegahan mandiri? Jawabannya, ya, tentu sangat bisa. Setiap warga atau masyarakat berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Caranya,
seperti instruksi pemerintah, yakni melakukan social distancing dan tetap di rumah atau stay at home. Dan kalian juga apabila kalian ingin bepergian keluar rumah untuk mengunjungi tempat-tempat umum, wajiblah kalian mengenakan masker. Dan apabila kalian sedang batuk atau mau bersin, gunakanlah tisu ini. Lalu buanglah tisu ini ke tempat sampah. Apabila tidak tersedia tempat sampah, simpanlah tisu ini di kantong kalian. Apabila di baju atau di celanaan kamu tidak terdapat kantong, simpanlah di tas atau kalian pegang sampai kalian membuangnya di tempat sampah. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Oke? Lalu selain itu, pemerintah juga sudah mengirim Palang Merah Indonesia untuk melakukan semprotan disinfektan ke beberapa wilayah dan juga sudah meliburkan sekolah-sekolah yang berada di Jakarta. Bagi para pekerja, dihimbau untuk kerja dari rumah atau work from home. Penularan virus ini dan penyebaran virus ini banyak terjadi melalui tangan. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satunya rutin mencuci tangan. Mencuci tanganlah dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum melakukan kegiatan apapun. Ingat ya, jangan lupa di underline, caps lock, dan bold ya, sabun dan air mengalir, dan juga hand sanitizer mengandung alkohol. Oke? Ya. Yang biasanya kita pelajari itu hanya 6 langkah. Tapi sebenarnya masih banyak sih. Tapi yang umumnya kita pelajari ada 6 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, kita tuangkan sabun tersebut atau hand sanitizer tersebut ke tangan. Kita gosok-gosok. Lalu yang kedua kita gosok ke punggung tangan sambil ke sela-sela tangan selama 4 detik secara bergantian. Yang ketiga, kita ke sela-sela area dalam tangan ini selama 4 detik. Yang keempat, ini kayak mengunci. Nah, cara bergantian ya selama 4 detik. 5, kita menggosok ibu jari kita ya. Kita gosok secara bergantian selama 4 detik. Yang keenam itu kita menggosok kuku kita ke area dalam tangan seperti ini. Secara bergantian ya selama 4 detik. Lalu yang terakhir, bilaslah tangan dengan menggunakan air mengalir. Apabila tadi tangan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Lalu apakah sistem kekebalan tubuhmu
beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya. Berikut cara-caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Yang pertama, mengurangi stres. Cara meningkatkan imunitas tubuh kalian yang pertama adalah dengan mengurangi stres. Menjaga diri agar tidak stres berlebihan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi secara teratur dan tepat waktu. Di saat kamu memiliki kekebalan tubuh yang kurang baik, asupan vitamin dan mineral mampu memperbaiki tubuh cepat pulih. Yang ketiga, perbanyak olahraga. Olahraga tidak hanya membuat kamu lebih bugar dan segar, tetapi dengan berolahraga teratur, kamu juga dapat membantu tubuhmu untuk mengendalikan tekanan darah, berat badan, kesehatan jantung, dan juga dapat terlindungi dari penyakit. Contohnya seperti virus corona. Yang keempat, konsumsi air putih. Cara meningkatkan imun tubuh. Selain itu, kamu juga bisa meminum air hangat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh kamu sehingga organ seperti ginjal dan hati tetap bekerja dengan baik. Yang kelima, mengatur pola tidur. Karena dengan kita tidur, otomatis pikiranmu, stres kamu akan berkurang, dan itu juga akan sangat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kamu. Saya hanya dapat berpesan, yang pertama, dekatkan selalu dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, jangan panik. Yang ketiga, jangan dengan mudah menerima berita-berita tersebut. Belum tentu berita tersebut benar dan belum tentu berita tersebut salah. Kita harus dapat menelitinya lagi lebih jauh. Yang keempat, tetaplah waspada. Waspada boleh, tapi jangan panik yang berlebihan, karena itu bisa membuat sistem kekebalan kamu tadi bisa menurun atau kurang baik. Lalu yang kelima, selalu jaga kesehatan. Itu pesan dari saya. Saya berharap semoga bumi ini cepat pulih. Ingin berterima kasih kepada para medis yang sudah mau menjadi pahlawan di garis depan, yang berada di garis depan, yang sudah rela meninggalkan keluarganya, menyumbangkan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk membantu kalian semua dalam menghadapi virus corona ini. Saya melindungi Anda melindungi saya, kita semua aman. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian pembahasan saya tentang virus corona atau COVID-19. God bless you and be with you. Saya Angel dari kelas 1. Terima kasih.